menjelaskan tentang usaha retail, boleh Mbak Silvi dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu dan juga terima kasih banyak kepada Mbak Dinda yang telah mempersilahkan saya untuk menjadi pemateri workshop Sakti Center batch ke-15 pada siang hari ini. Dan juga saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung kembali kepada Bapak Ibu yang hari ini merupakan hari ketiga ya. Hari pertama diisi oleh Mbak Ayu dan juga Mas Rama, kemudian juga hari kedua kemarin diisi oleh saya mengenai unit usaha simpan pinjam dan di hari ini kita akan mempelajari mengenai bagaimana cara menggunakan aplikasi Sakti di SMU atau Sakti Multi Usaha. Nah, apa sih SMU itu? Mungkin tadi sudah disinggung oleh Mbak Dinda terkait tentang unit usaha retail seperti itu. Nah, untuk unit usaha retail itu sendiri, di Sakti sudah menyediakan bagi koperasi-koperasi yang mungkin bergerak di bidang konsumen atau mungkin bergerak di bidang jasa dan lain sebagainya. Dan kemudian juga mungkin mudahnya kalau ada toko seperti itu ya. Itu dari PT Sakti Kerja Kolaborasindo sudah menyediakan aplikasi pendukung yaitu aplikasi SMU atau Sakti Multi Usaha. Nah, jadi untuk di aplikasi SMU nanti kita akan mempelajari nih gimana sih caranya untuk seperti penyediaan barang, kemudian juga pada saat barang keluar, kemudian stok-stok seperti itu semuanya bisa dilakukan melalui aplikasi SMU atau Sakti Multi Usaha. Tentunya aplikasi ini sangat memudahkan bagi Bapak Ibu yang bergerak di unit usaha retail ya. Jadi semuanya itu bisa terbantu. Jadi nanti pada saat pelaporan itu nggak perlu satu-satu misalkan ngelihat atau ngecek kayak gitu. Nah, tentunya juga yang membedakan aplikasi SMU dengan mungkin aplikasi POS-POS lainnya, karena untuk aplikasi SMU Sakti Multi Usaha, karena memang kami ini bergeraknya di bidang koperasi ya, tentu juga untuk pelaporan-pelaporannya ini eh, ada sisi akunting-akuntingnya seperti itu. Nah, di sini akan saya share screen terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu bisa login ke sebetulnya masih sama untuk alamatnya, masih di pelatihan.iCoop.id, tapi sekarang kita ada perbedaan di slashnya. Di hari pertama kita di Sakti Online itu slash apps, kemudian juga di hari yang sama kita mempelajari mengenai dashboard ya, itu pakainya slash admin. Dan untuk hari ini kita di SMU itu menggunakan pelatihan.iCoop.id slash SMU. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ketika membuka akan muncul seperti ini, modul Sakti Multi Usaha. Nah, jadi Sakti Multi Usaha ini dilengkapi dengan modul-modul penunjang yang tentunya akan membantu melakukan efisiensi pekerjaan Anda. Jadi di sini kami mulai ada dari e-finance, kemudian juga cek harga barang, POS, e-kios, kemudian juga web kios, gudang, dan juga produksi. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, untuk menu pengaturan atau konfigurasi mungkin ya, ini bisa kita bukanya di e-finance Bapak Ibu. Kita klik ke buka e-finance, untuk username dan juga password itu masih sama seperti yang kemarin, bisa menggunakan user 1 sampai dengan user 10. Tetapi karena saya ini menggunakan user 2, jadi Bapak Ibu boleh untuk menggunakan user selain user 2. Misalkan user 1, user 3, user 4, sampai dengan user 10. Seperti itu. Nah, kemudian setelah kita isi username dan juga passwordnya, kita klik masuk gitu ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu tampilannya, ada dashboardnya. Nah, kalau kemarin juga di aplikasi Sakti Online kita tuh ada di tampilan awal tapi itu lebih ke kasir gitu ya. Nah, kalau ini dashboard eh, ada rekapitulasi mengenai penjualan, pembelian, kemudian juga penjualan di sini ada pembayaran, piutang, e-pos, e-shop, e-kios, totalnya dan jika ada pembatalan invoice nanti akan di sini. Jadi lebih ke saldo-saldonya gitu ya Bapak Ibu. Di sini juga untuk pembelian, sini ada total. Oh, ternyata totalnya kita ini di sekian seperti itu. Udah termasuk misal pembayaran dan juga utangnya. Gitu, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya pertama-tama kita ke menu pengaturan terlebih dahulu. Pengaturan di sini adanya di user. Nah, di pojok kanan atas ini ya ada gambar.
terus juga ada tulisan user 2 gitu. Itu sesuai dengan user admin yang digunakan. Misalkan kalau nantinya itu pakai nama gitu, misal di sini Sylvia, di sini juga otomatis akan namanya itu Sylvia, bukan user 2 seperti itu. Ini juga bisa diganti. Ini bisa ada yang namanya profile jika kita ingin mengganti nama gitu ya, nama pengguna, kemudian di sini juga password. Ini masih mirip-mirip sama yang ada di aplikasi Sakti Online. Dan selanjutnya di sini ada yang namanya menu pengaturan Bapak Ibu. Nah, untuk menu pengaturan sendiri di sini kalau di sebelahnya tuh ada tanggal terupdate hari ini ya, Rabu 17 September 2025. Nah, di pengaturan umum ini ada yang namanya nama perusahaan, ini bisa dilengkapi ya. Nah, di sini nama perusahaan, kemudian juga nomor telepon, lalu email, kode perkiraan laba. Nah, kode perkiraan laba ini masuknya ke akun perkiraan yang biasanya tuh sudah diimportkan gitu ke di aplikasi Sakti Online. Kan ada yang namanya akun COA kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya auto generate nomor slip. Nah, jadi nantinya nomor slip tersebut itu ketika kita ingin melakukan contohnya itu seperti faktur penjualan dan lain sebagainya, ini nomor slipnya itu di auto generate atau tidak gitu. Kalau enable berarti memang auto generate dan kalau di disable itu berarti dinonaktifkan. Nah, selanjutnya di sini penjualan dengan kode batch produk. Nah, nanti ini juga berfungsi dengan pada saat di menu penjualan, penjualan batch produknya. Ini ditampilkan atau tidak nih kode batch-nya. Kalau misalkan ditampilkan itu enable dan kalau tidak ditampilkan itu disable. Lalu di sini ada penjualan dengan dua satuan produk. Jadi misalkan mungkin sekali input itu dia udah termasuk dua satuan produk kayak gitu ya. Ini di enable atau di disable. Nah, kalau di sini kita di disable ya. Jadi dia tidak disetujui untuk misalkan dia langsung penjualnya itu dengan dua satuan produk. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya status minimal stok penjualan. Nah, status minimal stok penjualan ini ada beberapa opsi Bapak Ibu. Yang pertama ada tidak ditampilkan, kemudian juga ditampilkan bisa dijual dan ditampilkan tidak bisa dijual. Ini berpengaruh pada transaksi e-pos nantinya dia itu ditampilkan atau tidak untuk stok status minimal stok penjualannya ini. Misalkan status minimalnya ditampilkan, tapi dia nggak bisa dijual nih si kalau udah menyentuh angka-angka tertentu. Nah, ini bisa juga itu berfungsi kalau misalkan ada koperasi yang mungkin menjualnya itu makanan-makanan yang dibuat terlebih dahulu gitu ya, bukan makanan-makanan yang udah ada yang dibuat terlebih dahulu, misalkan contohnya nasi goreng seperti itu. Nah, ini ada status minimal stok penjualannya. Jadi ini bisa dipilih Bapak Ibu. Misalkan ditampilkan bisa dijual berarti kan yang makanan-makanan by process seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada persediaan paket. Nah, ini defaultnya itu tidak mengurangi stok. Dan jika ingin diubah, ini langsung bisa kita klik submit seperti itu. Dan selanjutnya ini ada yang namanya nomor seri. Nomor seri ini konfigurasi, nah sesuai di sini ya, digunakan masing-masing transaksi auto generate. Jadi kalau misalkan kita ini ada nomor seri seperti invoice, pembatalan, penerimaan di menu penjualan, nanti tuh kode-kodenya akan bisa kita atur di sini, Bapak Ibu. Misalkan invoice itu ENV, kemudian juga pembatalan itu PBL, penerimaan itu PLNS, seperti itu. Mbak, kalau misalkan kami ini biasanya nomor serinya itu pembatalan PBTL gitu, contohnya bisa atau enggak, tentu bisa ya. Jadi kita bisa misalkan masukin di sini. Atau kalau kayak gini pun nggak masalah. Dan hal yang sama juga untuk pembelian. Nah, selanjutnya di sini ada keterangan katanya untuk dua digit pertama di 25 ini itu menunjukkan tahun berjalan. Nah, kemudian di dua digit selanjutnya, digit ketiga sampai keempat itu menunjukkan bulan berjalan dan empat digit terakhir ini merupakan sebagai urutan transaksi. Seperti itu. Jadi ini biasanya sudah auto generate Bapak Ibu gitu. Jadi dia nanti ini langsung berjalan nih 2509 misalkan 0001 gitu. Berarti dia urutan transaksinya yang pertama. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya menu pembelian. Di sini ada kunci stok ke supplier. Kita mau gak nih ngunci stok ke supplier ini bisa diaktifkan atau bisa tidak diaktifkan. Kemudian juga PPN-nya itu mungkin ke sini dulu PPN per barang itu mau diaktifkan atau tidak diaktifkan. Kalau misalkan mau diaktifkan ini di sini berarti oh ini terbalik kayaknya.
Kalau di disable itu kita diaktifkan. Nah, misalkan diaktifkannya 10% nih, berarti masing-masing barang punya PPN seperti itu ya. Nah, kalau misalkan enable di sini, itu tidak diaktifkan. Kayaknya hanya khusus untuk yang di sini aja. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini invoice. Nah, jadi ini pengaturan ke nantinya kita kan mencetak invoice ya. Ini pengaturan-pengaturannya di sini. Seperti ada headernya, ini biasanya nama nama tokonya gitu ya. Terus kemudian footernya itu biasanya diisi dengan koperasi mana. Kemudian juga info pajak. Kemudian ya jika ada ya, jika tidak ada ini bisa dikosongkan aja. Kemudian ada PPN, lalu ada biaya transaksi. Nah, untuk biaya transaksi ini khusus untuk transaksi yang di invoice aja. Kemudian juga label biaya layanannya mau gimana, lalu biaya layanannya berapa persen. Jika sebentar Bapak Ibu. Baik, mohon ditunggu ya Bapak Ibu ini karena masih ada sedikit kendala di sini, jadi mohon tunggu sebentar. Oke, mohon maaf Bapak Ibu tadi sempat ada terkendala. Baik, saya lanjutkan kembali. Nah, di sini lanjutnya di sini untuk biaya layanan, kemudian juga ada transfer. Cuman kalau transfer di sini sudah dipindahkan ke menu administrasi, kemudian ke rekening bank seperti itu. Nah, untuk di sini auto adjustment ini bisa di checklist atau tidak di checklist. Kemudian selanjutnya ini ada tipe faktur. Tipe faktur ini ada tiga tipe. Yang pertama ini tanpa gambar produk, yang kedua ini dengan gambar produk, dan yang ketiga ini custom. Terus habis itu di sini juga ada yang namanya template email. Jadi jika kita ingin mengirimkan email, kita bisa mengatur template-nya di sini. Lanjut, di sini ada yang namanya gambar stempel ya Bapak Ibu. Gambar stempel ini nantinya biasanya kalau misalkan kita ada invoice, faktur, penjualan, dan lain sebagainya, ini bisa kita masukkan di stempel sini. Ini yang defaultnya seperti ini, tapi jika Bapak Ibu itu memiliki stempelnya sendiri, itu boleh mangga dimasukkan di sini aja. Lalu di sini gambar lunas juga sama ya. Ini yang biasanya di defaultkan oleh kami dan jika ingin di custom bisa di sini pilih gambar lunas. Nah, keduanya ini untuk ukuran gambarnya disarankan 100 kali 150 piksel Bapak Ibu. Fungsinya untuk apa? Jadi nantinya biar tetap gambarnya itu bagus gitu. Kadang tuh ada kalau yang nggak sesuai ada gambarnya lebih penyek kayak gitu ya atau lain sebagainya. Jadi ini disarankan di 100 kali 150 piksel. Selanjutnya di sini ada yang namanya proses backup. Proses backup mungkin kita tidak asing kalau kemarin kita sudah mempelajari di aplikasi Sakti Online. Nah, untuk aplikasi Sakti Online ini kan ada yang namanya backup database seperti itu ya. Nah, di sini juga di aplikasi Sakti Multi Usaha ada yang namanya proses backup. Proses backup ini biasanya dilakukan pada saat sebelum tutup stok. Ini bisa dilakukan proses backup terlebih dahulu. Jadi biar nanti pada saat tutup stok ini seandainya ada kesalahan nih, jadi kita bisa eh, nge-restore kembali gitu. Jadi yang tadinya ada kesalahan bisa kita kembalikan sebelum di backup, nanti bisa kita restore. Nah, di sini juga kan ada ya hapus data. Pastikan Anda sudah
backup data terlebih dahulu. Jadi data yang dihapus ini meliputi data pada menu penjualan seperti invoice, pembatalan dan juga penerimaan, kemudian juga di pembelian untuk penerimaan pembayaran, lalu persediaan stok kategori, stok masuk, stok keluar, dan juga ada data pesanan e-shop, data konfirmasi pembayaran e-shop, produk e-kios, jurnal serta menu laporan jika kita ingin menghapus data. Tapi biasanya kita harus pastikan bahwa jika kita ingin menghapus data nih, memang data itu bisa untuk dihapus dan diharapkan juga kita melakukan backup misal ke lokal gitu ya, ke laptop kita masing-masing seperti itu. Selanjutnya di sini ada namanya maksimal detail barang. Di sini ada detail penjualan, detail pembelian, detail retur barang. Ini bisa dimasukkan di sini. Biasanya kalau kita di sini defaultnya 100, tapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan koperasi Bapak Ibu. Misalkan kita maksimal detail penjualannya itu 1.500 contohnya. Itu bisa-bisa aja tinggal kita sesuaikan di sini. Nah, jadi kalau misalkan untuk yang di sini pengaturan-pengaturan ini tuh ketika kita sudah diatur bisa kita klik submit aja ya Bapak Ibu ya. Biar ke save. Oke. Untuk menu pengaturan apakah ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Jika belum mungkin kita bisa masuk selanjutnya ke menu administrasi nih. Oke, sepertinya belum ya, sebentar. Sekiranya terjadi kesalahan ketika menginput data tersebut, itu bisa lagi kita rubah itu, Mbak itu, Mbak Sylvia. Belum. Oke, ini untuk kesalahannya ini penginputan pada stok ya Pak ya. Iya, iya. Kalau misalkan untuk Bisa. pada stok, jika kita misalkan ingin membeli gitu ya di penjualan atau pembelian, kalau dia sampai belum sampai dibuatkan invoice-nya, itu masih bisa. Oh ya, saya terhenti ya ini share screen-nya sebentar. Kalau misalkan dia itu belum dibuatkan invoice, itu masih bisa Pak untuk diedit seperti itu karena kan di sini ada tombol-tombol editnya juga ya. Nanti akan kita Hmm. untuk persediaan ini nanti kita bedah satu persatu. Nah, Hmm. seperti stok barang ini bisa kita edit seperti itu. Tapi memang jika kita sudah melakukan, udah ada gitu invoice-nya, itu baru nggak bisa diedit, Pak. Jadi kalau selagi dia masih belum dikeluarkan invoice-nya, itu masih bisa untuk diedit. Seperti itu, Pak Anjar. Oke, oke. Oke, baik. Mungkin ada Dan pertanyaan. untuk apanya itu, PPN-nya itu, dan PPh-nya itu ada memang apanya situ kolomnya itu sudah tertentu PPN-nya dengan kalau dia umpamanya ada PPh-nya itu kan. Gimana itu? Untuk PPN sendiri itu ada, Pak. Yang tadi ini kita Hmm. lihat di settingnya, kita settingkan jika memang ingin diaktifkan seperti itu ya contohnya. Jadi nanti pada saat kita melakukan penjualan barang itu misal muncul nih PPN-nya berapa gitu. Misalkan yang di sini 10% nanti bisa kita aktifkan. Nah, ini sepertinya tertukar. Jadi kalau enable itu tidak diaktifkan, tapi kalau disable itu diaktifkan. Hmm. Seperti itu. Jadi kalau misalkan mau diaktifkan, kita klik di sini. Kemudian jika diaktifkan nih berapa nih PPN-nya seperti itu. Dan di sini juga pada invoice ya. Di sini ada yang namanya PPN, PPN-nya berapa. Ini bisa kita setting di sini. Lalu jika ada biaya layanan juga bisa di sini. Seperti itu, Pak Anjar. Oke, terima kasih. Oke, baik, Pak. Terima kasih kembali. Ini sih, Mbak. Ya, boleh, Pak. Bagaimana, Pak? Ya gini, apa namanya, apakah di dalam program aplikasi ini semua yang dilakukan oleh apa namanya oleh pembeli atau konsumen itu terrecord semua setiap apa namanya setiap orang atau bagaimana?
Oke. Tentu ya Pak ya, semua transaksi yang dilakukan baik oleh pembeli ke misalkan ke koperasinya atau mungkin yang dilakukan yang koperasi itu keluar gitu. Misal dari pembeli atau anggota koperasi biasa yang dilakukan ke koperasi atau dari koperasinya keluar, misal ke supplier dan lain sebagainya itu semuanya terrecord di sini. Jadi nanti Betul. lebih mudah gitu untuk proses pelaporannya seperti apa. Dan juga kalau ini kan kita masih di menu pengaturan ya Pak ya. Nah kalau untuk menu pengaturan ini biasanya masih tentang seputar di dalam tokonya. Nanti juga kita akan menjelaskan ada namanya fitur IPOS. IPOS ini mungkin seperti aplikasi kasir gitu Pak. Kalau yang sering dilihat-lihat di toko-toko kayak gitu. Ada aplikasi kasirnya. Jadi semua transaksi ini bisa terrecord. Dan juga kalau memang dari koperasinya itu memiliki alat scan yang untuk produk-produk, itu juga bisa nanti disambungkan ke sana. Nanti kita pelajari Ya. sama-sama. Nah, gini, apa namanya, koperasi kita kan koperasi sektor real ya, misalnya koperasi konsumen, ya kan. Nah, koperasi konsumen itu kan setiap anggota atau setiap masyarakat membeli kepada koperasi, ya kan. Apakah setiap transaksi orang itu tercatat dari masing-masing dari selama misalnya 1 tahun itu gitu? Apakah bisa dilaksanakan seperti itu? Iya, Pak. Semua transaksi ini tercatat ya di aplikasi Sakti Multi Usaha ini. Bahkan sampai dengan misalkan anggota-anggotanya siapa aja gitu yang melakukan transaksi ini semuanya tercatat di aplikasi Sakti Multi Usahanya. Setiap bulan atau selama bagaimana itu? Itu pokoknya semua transaksi sih, Pak. Jadi setiap anggota tersebut melakukan transaksi apapun itu bisa tercatat. Dan kalau misalkan untuk proses tutup buku atau tutup stoknya juga itu kan dikembalikan lagi ke koperasi masing-masing ya. Jadi misalkan ingin tutup bukunya itu setiap akhir tahun seperti itu. Berarti memang dalam jangka waktu 1 tahun tersebut juga terrecord gitu atau terekam di aplikasinya. Seperti Iya, itu. maksud saya itu apakah apa namanya terjadi bisa pengelompokan-pengelompokan per orang misalnya gitu. Katakan saya misalnya selama 1 tahun ini belanja itu apakah saya bisa secara otomatis terkumpul semua transaksi saya itu dibelanja di koperasi ataukah harus manual di apa diinput kembali atau gimana itu? Oh, kalau untuk itu ada, Pak. Jadi misalkan anggota tersebut, kita mau lihat nih anggota tersebut itu pembeliannya kapan aja gitu kan. Nah, ini bisa di menu laporan, kemudian juga ke menu pembelian. Jadi kita bisa melihat, nah di pembelian ini siapa-siapa aja. Bahkan nantinya, nah di sini kan ada semua pembelian, terus juga semua supplier dan lain sebagainya. Nah, kalau ini yang penjualan di sini ada yang namanya semua customer ya, Pak ya. Misalkan kita mau lihat tuh atas nama Adit aja gitu contohnya. Nah, atas nama Adit dari periode kapan sampai periode kapan nanti bisa kita tampilkan laporannya. Jadi kita bisa daftarkan juga si anggota koperasi tersebut, Pak. Nah, nanti untuk anggota customer ini bisa kita bahas pada menu administrasi. Seperti itu, Pak. Terus kemudian apa namanya itu kan terkait soal pembelanjaan secara sektor real gitu ya. Kalau seandainya koperasi itu kan ada punya simpanan pokok, simpanan wajib setiap bulannya gitu ya. Apakah itu juga sudah bisa terekap semua dari masing-masing orang selama 1 tahun itu? Gitu. Halo, hilang suaranya. Halo, Pak? Iya, sudah ya. Oke, Ah, untuk simpanan itu, simpanan pokok, simpanan wajib, ini bukan di aplikasi Sakti Multi Usaha, Pak, tapi kita di yang aplikasi yang kemarin sudah kita bahas sama-sama di aplikasi Sakti Online. Nah, beda, jadi, beda. iya, Pak. Aplikasinya Iya, kalau misalkan ini tuh cuman untuk yang sektor realnya aja atau mungkin bisa dikatakan untuk tokonya aja, aplikasi tokonya. Nah, kalau misalkan untuk simpanan ataupun pinjaman dan lain sebagainya itu kita di aplikasi Sakti Online yang kemarin sudah kita bahas bersama-sama. Seperti itu, Pak. itu apa namanya dua aplikasi berarti apakah apa namanya dengan hal ini tidak tidak menjadi satu ini ya, bagian atau terpisah?
Kalau misalkan untuk aplikasinya itu berbeda, tetapi memang dia ini saling berintegrasi, Pak, untuk aplikasi ini. Tapi mungkin jika ingin penjelasan lebih lanjutnya nanti bisa disampaikan pada saat sosialisasi ya, Hmm. seperti itu. Tapi ini jadi aplikasi-aplikasi yang ada di PTSKK ini semuanya saling terintegrasi sih, Pak. Hmm. Iya, Iya, gitu. maksudnya kalau kalau misalnya sehari dari apa reintegrasi sih memang kebetulan apa namanya akan lebih baik bagi kita gitu ya, sebagai pengguna gitu ya. Iya, Tapi iya. kalau misalnya terpisah itu kan kalau misalnya katakanlah harga satu aplikasi sekian, tapi itu tidak termasuk aplikasi yang lain, itu kan akan Oh. akan memberatkan bagi kita Oh gitu. iya iya iya. Kalau misalkan untuk harganya itu mungkin lebih lanjutnya nanti akan dijelaskan pada saat sosialisasi oleh tim bisnis ya Pak ya. Tetapi untuk aplikasi misalkan misalkan koperasi saya ini bergeraknya selain disimpan pinjam ada unit usaha sektor realnya juga itu bisa request aja Pak untuk diaktifkan juga gitu untuk aplikasi retailnya. Jadi biasanya nanti pada saat sosialisasi oleh tim kami itu ditanyakan kebutuhan koperasinya seperti apa. Gitu sih, Pak. Oh gitu. Jadi apa namanya menunggu dulu masukan dari kita bagaimana ini apa segala macam itu baru nanti dibuatkan program sesuaikan dengan koperasi kita gitu atau Iya. sudah jadi kok apa Sebe- aplikasi itu belum. iya. Sebetulnya sudah ada, Pak, tapi disesuaikan kembali misalkan ternyata koperasi dari yang KDMI Karangtengah ini ada simpan pinjam, kemudian juga ada unit usaha real, berarti keduanya itu diaktifkan seperti itu. Cuman memang untuk lebih detailnya lagi, coba mungkin dapat dicatat terlebih dahulu ya oleh tim kami, nanti bisa dijelaskan pada saat sosialisasi. Hmm. Iya, Gitu, Pak. koperasi itu kan sesuai dengan jenisnya ya. Iya, Mohon maaf, betul. ya kan. Misalnya ada koperasi jenis konsumen, ya kan. Koperasi jenis konsumen itu apa namanya khusus dia perdagangan ke real dan sektor apa namanya sektor menengah. Dan itu juga ada unit usaha simpan pinjam. Ada juga jenis koperasi misalnya apa namanya produsen. Itu kan juga tersendiri beda dengan koperasi konsumen. Nah, koperasi konsumen tidak boleh berproduksi karena sudah ada koperasi produsen kan gitu. Ada juga koperasi jasa. Nah, tentunya aplikasi itu kan mungkin beda-beda sesuai dengan itu kan gitu kan. Nah, yang ingin saya tanyakan itu adalah tadi itu bahwa koperasi real itu kan ada memiliki unit usaha simpan pinjam. Nah, apakah itu juga masuk ke situ sebagai simpanan, pinjaman, terus kemudian juga ada kan bisa masuk ke situ. Apakah bisa seperti itu atau lain lagi gitu, hanya aplikasinya, programnya gitu. Untuk Kasih. hal, ya, kalau misalkan untuk hal tersebut kan memang di PT SKK itu sendiri kan ada beberapa aplikasi pendukung ya Pak ya, walaupun core sistemnya itu tetap di aplikasi Sakti Online. Jadi biasanya kalau dari KDMI Karangtengah ini sudah mengisi link form assessment ya Pak ya. Oh, kurang tahu sebab Pak Warjo yang selalu ikut Nah, itu. mungkin boleh Pak Jo. oleh kalau Mas Dias Sudah, mau oke. menambahkan Ini ini. saya izin masuk Iya, boleh. Pak Lukman terkait apa namanya? Untuk kan kalau BM itu konsumen Pak ya, nggak salah Pak ya. Kenapa? Koperasi konsumen Pak ya. Konsumen, betul, iya. Jadi kalau saat itu Konsumen itu kita ada bisa unit simpan pinjam juga. Gitu. menyesuaikan sih Pak. Jadi simpan pinjam, terus yang buat retail itu udah satu set, terus paket dan mereka udah sering integrasi. Jadi Mm-mm. ketika koperasi butuhnya hanya simpan pinjam kita ada, tapi ketika butuh buka toko juga sudah satu set tidak ada tambahan gitu sih Pak. Tapi perbedaannya ketika yang simpan pinjam itu di pelatihan 2 hari. Nah kalau ada apa namanya kebutuhannya toko pelatihan lebih baik Pak jadi 3 hari gitu sih Pak. Untuk biaya sama Pak, tidak ada perbedaan sebenarnya gitu Pak. Gitu sih Pak. Tidak ada perbedaan antara koperasi produsen sama konsumen atau koperasi Hmm. pinjam atau gimana? Ya, tidak ada perbedaan. Kalau untuk aplikasi tidak ada perbedaan, Pak. Untuk biaya itu dia berbeda di ketika jumlah anggotanya sih, Pak. Kita ngambilnya dari jumlah anggota, jumlah aset, gitu sih, Pak. Ya menunya tentunya kan Sama, harus dengan koperasi kalau menurut, masing-masing. kalau menurut sama Pak, nanti disesuaikan Pak kebutuhannya apa aja. Kan nanti kan bisa di apa namanya, di hide atau disembunyikan tuh apa beberapa modulnya apabila tidak dibutuhkan gitu sih, Pak. Oke, siap, siap, siap.
Ya nanti ada satu akun yang dia tuh bisa akses semua fitur, tapi nanti satu akun itu bisa menyeting untuk akun-akun lain bisa apa menyesuaikan kebutuhannya apa aja gitu sih Pak. Oke, oke. Itu apa namanya aplikasi ini juga sudah mulai dari kayak seperti dia apa namanya pembukuan itu kan mulai dari jurnal sampai kepada Iya Pak. pelaporan keuangan, pembagian SAU segala macam sudah ada ini semua belum? Iya Pak. Nah, kenapa kita pisah aplikasinya tapi terintegrasi karena itu Pak. Jadi di laporan keuangannya buat si webnya terpisah, si buat toko terpisah Pak, gitu sih Pak. Tapi nanti Iya, untuk perhitungan SHO itu udah bisa digabung gitu Pak, tidak bisa udah digabung. diintegrasi. Heeh. Setiap Tapi setiap kali laporan menu keu- itu kan laporan laporan terpisah Pak. nah, setiap kali menu itu kan bisa disesuaikan dengan keadaan kondisi koperasi masing-masing gitu ya. Bisa. Iya Pak, iya. Oke, oke, ya, 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 ya. Oke, Ya, siap. siap, siap. Terima Siap. kasih. Terima kasih. Makasih Pak Lukman. Pak, Ya. balik lanjut tes itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Dias yang sudah membantu dan mungkin jelas ya Pak Lukman ya. Siap, siap, ya, ya. Oke, baik. Dilanjut kembali ya Bapak Ibu atau mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup ya? Oke, baik saya lanjutkan. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya menu administrasi Bapak Ibu. Nah, menu administrasi di sini eh, ada yang dari anggota, kemudian juga customer, jenis customer, supplier, outlet, e-kios, voucher, Saktiling, rekening bank, sampai dengan metode pembayaran. Nah, coba nih kita bahas satu per satu. Nah, kalau misalkan di sini anggota, mungkin Bapak Ibu kemarin di aplikasi Sakti Online itu kita sudah melihat di menu anggota gitu ya. Nah, nanti secara otomatis tuh akan munculnya juga di sini Bapak Ibu. Makanya di sini kan ada nomor anggota, kemudian juga nama anggotanya, kemudian juga unit, nomor handphone, dan lain sebagainya. Nah, jadi ini sinkronisasi aja gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya customer. Nah, customer ini yang tadi sempat disinggung oleh Pak Lukman terkait kita jika ada anggota, misal ini mah kalau yang di sini tuh yang customer tuh selain anggota koperasi gitu ya. Tapi dia itu secara reguler membeli dan kita ingin mendaftarkan. Nah, di sini bisa kita daftarkan namanya siapa, kemudian juga alamatnya. Dan jika kita ingin melakukan import data di sini masih sama seperti di aplikasi Sakti Online yang berfungsi untuk mengimport. Jadi misalkan datanya tuh ada banyak gitu. Kan kalau misalkan datanya ada banyak, kita harus satu-satu input tuh agak ribet gitu ya. Nah, kita di sini ada yang namanya form import data. Nanti kita bisa download, kemudian juga ada Excel-nya, lalu nanti bisa dilengkapi aja kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya tambah baru. Jadi jika kita ingin menambahkan customer baru, ini bisa kita masukkan nama, kemudian juga keterangan jika ada alamat paling. Ini yang wajib di situ ada dua ya, antara nama dan alamat. Kemudian di sini ada tambahan seperti telepon, handphone, email, jenis customer. Nah, jenis customer di sini ada beberapa gitu. Jenis customer ini digunakan untuk transaksi di e-pos. Jadi dia masuknya kemana nih? Nah, nanti kalau misalkan Bapak Ibu penasaran nih kenapa harus ada jenis customer, nanti kita nyambung ke yang selanjutnya gitu ya. Fungsinya apa sih untuk jenis customer itu sendiri? Kemudian juga jika ada username ini bisa diisikan username-nya jika dari koperasi mengaktifkan e-shop seperti itu. Tapi memang biasanya tuh jarang gitu ya untuk koperasi yang mengaktifkan e-shopnya. Dan ada juga di sini yang namanya terdaftar itu customer umum Bapak Ibu. Fungsinya untuk apa customer umum? Misal toko koperasi Bapak Ibu ini banyak pembeli dari luar nih kan, gak mungkin gitu ya. Misalkan kita customernya satu persatu ditanya namanya siapa, kemudian juga kita inputkan. Nah, bisa kita masukkan di sini customer umum seperti itu. Jadi nanti pada saat transaksi di e-pos karena harus diisi untuk untuk customernya, nanti bisa kita isinya customer umum aja gitu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya jenis customer. Nah, jenis customer itu jadi bisa kita kelompokkan si customer-customer tersebut. Apakah misal customer tersebut itu masuknya ke anak-anak atau ke BUMDes atau karyawan kelurahan. Jadi biar kita bisa tahu nih si customer tersebut itu masuknya di mana. Dan jika kita ingin menambahkan, di sini bisa klik tambah baru. Lalu di sini nama. Nah, di sini juga ada yang namanya metode pembayaran. Jadi misal kalau anak-anak itu cuman bisa misal pakai
Dana gitu ya. Ini bisa kita sesuaikan. Bisa pakai Dana sama GoPay. Udah weh kayak gitu doang. Nah, ini bisa kita simpan. Tapi kalau misalkan kita nggak diisi, berarti customer tersebut itu bisa kita kosongkan aja. Nanti jenis customer ini bisa menggunakan semua metode pembayaran. Jadi mau dia pakai QR, mau pakai cash, Dana, OVO, GoPay, dan lain sebagainya itu bisa tetap menerima. Seperti itu Bapak Ibu untuk jenis customer. Jadi customernya bisa kita klasifikasikan kembali. Selanjutnya di sini ada yang namanya menu supplier. Nah, menu supplier ini jika koperasi Bapak Ibu kan tentunya memiliki supplier-supplier tertentu seperti itu ya. Di sini ada yang namanya nama supplier, misalkan Aqua alamatnya di mana. Terus di sini ada nama supplier Budinda, nanti bisa kita lihat juga jika diisi alamatnya. Jadi lebih baiknya tuh diisi gitu alamatnya, biar kita bisa jelas gitu. Kita semuanya tuh punya data-data yang terekam. Di sini kalau misalkan kita ingin tambah baru, kita bisa masukkan nama, kemudian juga keterangan, alamat, seperti itu. Dan untuk telepon, handphone, email itu juga bisa kita sesuaikan gitu Bapak Ibu. Dan kalau misalkan baru nih koperasinya, terus kita mau masukinnya itu suppliernya banyak, ini juga bisa kita form import data di sini. Gitu untuk supplier. Selanjutnya untuk outlet. Nah, outlet ini fungsinya jika koperasi memiliki lebih dari satu outlet atau satu toko. Nah, ini bisa dimasukkan di sini. Kita outletnya ada di outlet mana aja, kayak gitu. Toko cabang satu di Cirebon, dan lain sebagainya. Dan jika ingin ditambahkan, kita bisa ketambah baru kode outlet. Nah, untuk kode outlet ini harus 5 karakter. Nah, di sini. Untuk kebutuhan sistem, jika pengguna tidak terdaftar dalam outlet, maka nomor transaksi hanya menggunakan format nomor seri aja. Gitu, lalu bisa kita tambahkan nama, alamat, telepon, email. Jadi nanti harap yang ini tuh semuanya diisi gitu ya Bapak Ibu, karena semua yang ada di menu ini itu berkesinambungan. Nanti kita coba bahas satu persatu ke depannya. Dan selanjutnya di sini ada yang namanya fitur e-kios atau web kios. Jadi jika dari koperasinya ini memiliki e-kios atau web kios, kita bisa settingnya itu di sini. Cuman saat ini memang masih jarang koperasi yang menggunakan e-kios ini, Bapak Ibu. Tetapi jika memang dari koperasinya itu ingin diaktifkan e-kios atau web kiosnya, bisa didiskusikan dengan tim kami aja. Gitu. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya voucher. Nah, untuk voucher ini, jadi jika koperasi Bapak Ibu itu menyediakan voucher gitu, voucher belanja, voucher diskon. Itu bisa dibuatkan terlebih dahulu. Nah, nanti untuk vouchernya itu sendiri juga eh, bisa kita sesuaikan. Nah, di sini kan ini yang ada gitu ya. Dia tanggal berlakunya ini ternyata sudah pada habis semuanya. Padahal jumlahnya itu kalau kalau merah itu berarti dia sudah habis, dan kalau hijau itu masih ada. Sebenarnya dia jumlahnya masih ada, cuman karena tanggal berlakunya habis jadi warnanya merah. Seperti itu. Nah, di sini bisa kita klik tambah baru. Nah, di sini kan kita bisa ya kode vouchernya apa, kemudian juga tanggal berlaku. Tanggal berlakunya ini dari kapan sampai kapan. Misalkan kita mau tanggal berlakunya itu 1 minggu gitu. Berarti ini coba kita buat. Ini harus 5 karakter ya. Boleh kombinasi antara angka dan juga huruf. Nah, tanggal berlakunya kapan nih? Kita mau deh coba sejak besok di 18 September sampai dengan seminggu, berarti di 25 September contohnya seperti itu. Jumlah aktifnya berapa nih? Kita ingin menyediakannya itu berapa si vouchernya? Misalkan mau 15. Nah, nilainya berapa ini bisa kita sesuaikan di sini. Misal Rp15.000. Nah, gini ya Bapak Ibu. Lalu bisa kita klik simpan. Jadi nanti jika ada anggota yang ingin menggunakan voucher dengan menginputkan ini VCR 25 gitu, itu bisa eh, ada diskon gitu ya, voucher diskon. Nanti masukannya di mana itu bisa dimasukkan pada saat kita transaksi di e-pos. Yang tadi sepertinya tidak tersimpan, dia ada kendala di sinyal. Tapi intinya seperti itu Bapak Ibu untuk voucher. Lanjutnya di sini ada yang namanya rekening bank. Nah, rekening bank tadi kan sebelumnya tuh yang ada di pengaturan ya.
Nah, di sini kita pindahkan di sini. Jadi jika ada rekening bank bisa kita masukkan rekening banknya, keterangan rekening bank. Nah, keterangannya apa, terus habis itu yang diprioritaskan yang mana. Contohnya di sini BCA sebagai rekening prioritas. Keterangan rekening bank di sini BCA strip berapa, lalu dijadikan sebagai prioritas. Seperti itu untuk rekening bank. Dan selanjutnya di sini ada yang namanya metode pembayaran. Jadi dari koperasi Bapak Ibu nih mengaktifkan metode pembayarannya ada apa aja nih? Nah, kalau di sini kan ada GoPay, Dana, OVO, Tunai, Kredit, SaktiLink, kartu debit, dan juga QR. Jadi nanti bisa dipilih, misalkan ada customer yang eh, masuknya tuh pakai GoPay, nanti kita tinggal bisa klik GoPay aja. Jadi untuk pembeliannya itu ya GoPay. Bagaimana Pak? Apa ada yang ingin ditanyakan Pak Lukman? Ya, Bagaimana Pak? Ada yang gini ingin apa ditanyakan? namanya di koperasi kita itu kan tidak selalu berbelanja ke koperasi itu kan selalu cash ya. Kita ada juga sistemnya, sistem kredit. Bayarnya misalnya dicicil apa namanya 1 tahun atau apa gitu kan. Jadi jarang yang cash, ada juga yang cash, ada juga yang kredit gitu. Apakah dengan cara kredit seperti itu sudah ada juga menunya di aplikasi ini? Oke, untuk ini ada ya Pak ya, nanti kita jelaskan juga gitu. Untuk di apa namanya, untuk yang tadi jika ingin kredit seperti itu, nanti kita sama-sama bahas selanjutnya. Kalau ini untuk metode pembayarannya aja. Dan di sini kan makanya ada koperasi, di sini kan ada yang namanya kredit. Nah, nanti ini juga bisa terkoneksi ke aplikasi Sakti Online. Seperti itu. Jadi memang sudah tersedia, Pak. Oke, siap, Ya, siap. nanti kita selanjutnya setelah ini kita bahas. Ya, ya. Oke, baik. Dilanjutkan kembali ya, Bapak Ibu. Selanjutnya, kita setelah di menu administrasi, selanjutnya kita ke menu persediaan. Nah, menu persediaan ini lumayan banyak ya Bapak Ibu ya, dari mulai stok barang, kategori barang, kelompok rak, kelompok barang, sampai dengan tipe harga. Nah, di sini coba kita ke di menu persediaan, kemudian juga kita ke stok barang. Nah, di sini ada beberapa barang-barang yang memang sudah bisa kita lihat stoknya. Seperti itu. Nah, di sini dari mulai ada kode, kode batch. Nah, tadi ya kita ini ingin mengenerate kode batch produknya atau tidak nih. Kalau misalkan tadi kan tidak diaktifkan, maka di sini tidak ada. Nah, jika ingin diaktifkan juga bisa gitu ya. Nah, di sini juga kita bisa mencetak barcode semua barang, kemudian juga cetak harga, form import data ke Excel. Jadi, jika kita ingin memasukkan si data-datanya yang terbaru, itu boleh kita pakai import data. Dan jika kita ingin melihat nih datanya dalam bentuk Excel, nah ini bisa kita export data seperti itu. Dan jika ingin menambahkan gimana, ini bisa kita di sini tambah baru. Nah, di sini bisa kita tambahkan kodenya. Kodenya ini bisa menggunakan kombinasi antara angka dan juga huruf Bapak Ibu. Misal kita biskuit good time kali ya. Coba kita pakainya GT5 gitu contoh. Nah, untuk label barcode, kode batch ini bisa kita kosongkan aja. Untuk ini nama persediaannya bisa kita masukkan. Misal time. Misal kita masukkan Gutam double coklat. Nah, untuk raknya ini bisa kita pilih seandainya dari koperasi Bapak Ibu itu memiliki misalkan rapih gitu ya rak-raknya. Rak pertama apa isinya, rak kedua apa isinya. Ini bisa di sini. Nah, untuk pensettingannya nanti kita bahas bersama ada yang namanya di kelompok rak ya Bapak Ibu. Ini misalkan ada di sini bisa kita pilih dan kalaupun misal yang penting kita ke display aja deh itu juga nggak masalah itu bisa kita kosongkan di sini. Jadi untuk rak, gudang, outlet jika ada lebih dari satu gudang nih misalkan ini bisa kita pilih adanya apakah di gudang pusat atau di gudang cabang. Nah untuk outlet juga jika memiliki lebih dari satu outlet bisa kita lihat nih. Misalkan dia itu outletnya di outlet Dago gitu ya. Dan selanjutnya di sini ada yang namanya kelompok barang.
Nah, jika barangnya dikelompokkan gitu, misalkan ini bisa dimasukkan ke sini. Jadi biar lebih mudah gitu ya untuk mengkategorikan barang-barangnya. Tapi ada juga beberapa koperasi yang enggak terlalu dikhususkan gitu, misalkan mulai dari rak ataupun kelompok barangnya itu nggak masalah ya Bapak Ibu. Jadi lagi-lagi ini bisa dikembalikan ke kebijakan koperasinya. Yang penting ini yang ada tanda segitiga kemudian ada tanda serunya itu yang wajib diisi. Kalau yang lainnya itu tidak diisi pun tidak masalah. Seperti itu. Nah, di sini kayak kelompok barang, kemudian juga status persediaannya. Apakah barang tersebut ini beli putus atau konsinyasi, Bapak Ibu? Jadi, mungkin kalau misalkan untuk barang-barang yang sudah eh, dalam bentuk kemasan gitu ya, kayak Good Time di sini, Good Time double coklat. Nah, dia kan sistemnya beli putus ya. Nah, tapi ada juga yang konsinyasi. Misalkan konsinyasi itu contohnya ada yang menjual makanan basah gitu. Jadi dia itu nggak beli putus, dia misalkan konsinyasi. Jadi jika tidak tersedia itu bisa di return atau dikembalikan lagi. Nah, seperti itu. Ini juga bisa disesuaikan. Lalu kemudian di sini ada namanya tipe persediaan. Tipe persediaan barangnya, tipe persediaan itu apakah barang atau jasa. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya kategori. Nah, untuk Good Time coklat kategorinya kemana nih? Dia misalkan kejajanan seperti itu di snack ringan. Lalu suppliernya juga bisa kita pilih. Misal dari Indogrosir. Nah, selanjutnya di sini yang ada di sebelah kanan ini kita dari mulai jumlah stok minimalnya. Nah, tadi misalkan kalau minimalnya itu udah di 3 gitu ya. Nah, kalau misalkan 3 itu contohnya, oh udah nggak bisa ditampilin, ini berkesinambungannya dengan yang tadi jumlah stok seperti itu. Dan jumlah stok maksimalnya misalkan 100. Lalu jumlah stok utamanya misal 50 seperti itu. Lalu satuan utamanya apakah dus atau pieces? Misalkan kalau emang pieces aja ya udah. Lalu di sini jika ada jumlah stok kedua, satuan kedua konversi stok. Nah, kalau konversi stok ini eh, bisa diisinya 1/n. Maksudnya kayak gimana? Misalkan, Mbak kalau saya ini ngambilnya per dus gitu. Dusnya satu dus ada 12 pieces. Nah, berarti konversi stoknya nanti jadi keberapa nih? Kayak gitu. Jadi bisa disesuaikan diisi di sini di konversi stoknya. Nah, lalu di sini harga persediaannya berapa? Dia harganya berapa? Misalkan harganya 11.000 gitu ya. Yang bisa kita masukkan. Lalu di sini jika ada margin itu berapa persen, margin koperasinya juga berapa persen masuknya kayak gitu. Nah, di sini ada yang namanya tipe diskon. Di sini ada yang namanya diskon, diskon tetap atau diskon berjangka. Tapi ini lagi-lagi bisa disesuaikan juga Bapak Ibu. Nah, ini harga persediaan jika ada marginnya beda lagi gitu. Misalkan harga persediaan 11.000, tapi marginnya beda lagi. Misal marginnya itu 15%. Nah, nanti di sini secara otomatis langsung berubah harga tunainya gitu. Tapi misal ternyata 11.000 tuh udah eh, udah langsung terhitung margin. Contohnya kayak gitu. Jadi lagi-lagi itu bisa disesuaikan. Nah, kemudian di sini nanti kalau harga tunai ini ditambahkan dengan marginnya dan juga margin koperasi gitu ya. Di sini ada yang namanya harga jual tidak tetap dan juga harga jual tetap. Nah, ini bisa disesuaikan juga. Kemudian ini ada yang namanya harga kredit. Nah, tadi juga oleh Pak Lukman itu sempat disinggung mengenai ada yang pembayarannya kredit. Nah, kalau misalkan dia dikosongkan, berarti antara harga kredit dan juga harga tunainya itu masih sama. Tapi jika, misal, oh kalau tunai ini dibayarnya 11.000, tapi kalau kredit dia jadi 13.000. Nah, ini bisa kita sesuaikan juga. Seperti itu. Nah, di sini status penjualan, apakah aktif ataukah non-aktif. Nah, di sini ada yang namanya paket mahasiswa, tipe harga PKWT, staf, tipe harga anak, harga pensiunan, dan juga harga turis. Ini fungsinya untuk apa? Jadi, misal, kalau koperasi ini, dia tuh harganya 11.000, tapi kalau buat mahasiswa, jadinya 10.000 deh. Gitu contoh. Untuk PKWT 11.000. Terus untuk staff juga misalkan 13.000. Nah, ini biasanya kalau yang dikosongkan itu berarti mengikuti harga yang ini Bapak Ibu, harga tunai. Tapi kalau misalkan memang di customize baru itu nanti bisa ditampilkannya yang ini. Ini ngaturnya di mana nanti kita ngatur di tipe harga. Seperti itu Bapak Ibu.
Nah, ini bisa kita klik simpan dia. Nantilah dia muncul di sini. Yang tadi si GT, GT5 double coklat, dia berapa? Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya kategori barang. Nah, ini yang tadi kita pada saat stok barang kan kita mengkategorisasi gitu ya. Ini kita bisa aturnya tuh di sini. Misalkan kita ingin mengkategorisasi barang, ada ditambah baru. Nah, kodenya apa? Kemudian juga nama kategorinya. Di sini apakah sebagai kategori utama atau maksudnya kategori baru atau dia masuk ke kategori siapa nih? Misalkan air mineral dia punya kategori baru gitu. Itu juga bisa. Keterangannya bisa kita isi lalu kita isi gambar di sini. Nah, kan di sini ada keterangan kategori diperlukan sebagai dasar input persediaan. Persediaan tersebut dikelompokkan berdasarkan kategori dan merupakan kebutuhan sistem. Jadi ini kebutuhan sistem ya Bapak Ibu ya. Biar kita nanti pada saat pelaporan itu lebih mudah. Seperti itu. Hal yang sama juga untuk kelompok rak. Nah, kelompok rak jika dari koperasinya ini memiliki rak-rak tertentu seperti itu. Ini bisa dimasukkan di sini. Tapi kadang ada, Mbak, saya di koperasinya yang penting display aja gitu. Itu nggak masalah. Bisa kita misalkan masuknya di rak satu aja gitu contohnya. Gitu. Dan untuk kelompok barang. Nah, kelompok barang juga sama ya Bapak Ibu. Tadi kita udah melihat di bagian stok barang di situ. Kodenya apa, kemudian juga nama kelompoknya apa. Nah, kalau ini ada yang namanya gudang. Jadi jika ada koperasi di tokonya ini memiliki lebih dari satu gudang. Ada gudang cabang, gudang pusat. Ini bisa disesuaikan. Jadi biar kita tuh nggak ketukar gitu. Kadang kan suka ada bingung, oh iya untuk barang ini kira-kira di gudang mana nih gitu. Kadang tuh suka bingung gitu ya. Jadi bisa kita tambahkan di sini. Jika memang lebih dari satu gudang. Tapi jika memang hanya memiliki satu gudang pusat, ya udah kita tulisnya di gudang pusat aja. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya masuk barang. Nah, jika ada barang yang masuk di sini, ini bisa kita eh, tambah baru gitu ya. Jika ada barang masuk, nah apakah ini masuknya pembelian? Jadi kita beli barang gitu ke supplier, terus barangnya masuk, ini bisa kita record di sini. Berarti itu kan pembelian. Ataukah produksi, atau mungkin dari retur penjualan juga bisa, atau konsinyasi, penyesuaian, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa, kemudian juga ambil dari nomor invoice jika ada, lalu keterangan. Nah, di sini juga item-item barangnya bisa kita isi seperti itu. Jadi biar nanti semuanya nih ada nih masuk barangnya. Misalkan di sini ada masuk barang teh gelas gitu ya. Masuk barang teh gelas pada tanggal 3 September. Tahu kode barangnya TGL, nama barang teh gelas, terus harga belinya itu 1.000, harga jualnya 1.050. Gitu Bapak Ibu untuk masuk barang. Jadi jika ada barang-barang yang masuk, ini bisa dimasukkan di sini aja. Nah, ini hal yang sama juga untuk keluar barang. Nah, untuk keluar barang ini biasanya ada yang jadi konversi atau masuknya ke retur pembelian atau retur konsinyasi dan lain sebagainya. Jadi misalkan kita ingin ngeretur nih barangnya nih ke supplier gitu karena mungkin cacat atau lain sebagainya, ini bisa kita masukkan ke keluar barang. Tapi ini keluar barang biasanya bukan yang ke customer dibeli gitu ya. Nah, ini ada yang di sini barang rusak, mutasi, mutasi stok outlet seperti itu. Karena kan kalau yang dibeli customer mah nanti kita masuknya itu di POS-nya. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya penyesuaian. Jadi, di sini kan ada keterangan isikan selisih stok, misal 4 jika stok ingin ditambah atau isi minus 4 jika stok ingin dikurang 4. Jika ada kesalahan dalam menginput, silakan edit atau hapus di menu masuk barang. Jika stok ditambah dan keluar barang jika stok dikurang. Jadi, ini penyesuaian-penyesuaian instan mungkin bisa seperti itu ya. Jadi, misalkan ada tambah nih barangnya, tambah 3 langsung bisa kita masukkan di sini aja gitu. Tapi kalau misalkan memang ada kesalahan ya balik lagi kita yang ke menu masuk barang keluar barang ini. Kalau ini mah biasanya yang instan-instan aja gitu dan yang ringan-ringan aja untuk menu penyesuaian ini. Nah, untuk selanjutnya di sini ada yang namanya mutasi stok.
Nah, untuk mutasi stok itu biasanya ke outlet atau ke gudang gitu ya kalau ada. Nah, outlet tujuannya kemana gitu kan. Ini bisa dimasukkan di sini. Jadi memang semuanya itu diusahakan terrecord gitu di aplikasi SMU ini, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ini ada yang namanya tutup stok. Jadi tutup stok ini kalau misalkan dari koperasi, oh kita biasanya tutup stoknya ini tiap akhir bulan, Mbak, kayak gitu. Nah, ini bisa kita menutup stok di sini. Nah, di sini ya kita tinggal tutup stok aja. Tapi lagi-lagi pastikan bahwa sebelum tutup stok ini kita ada di backup terlebih dahulu gitu. Dan di sini ada yang namanya update penjualan. Nah, kita bisa menampilkan laporan di sini di update penjualan dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Oh, ini karena tidak berfungsi seperti karena akun pelatihan gitu. Tapi kita bisa melakukan update penjualan di sini. Lalu di sini update harga kelompok barang. Nah, jadi jika kita ingin mengelompokkan barang-barang gitu ya, ini bisa di sini. Nah, misal kita coba yang udah ada. Nah, nama barang. Dia mengelompokkan nih harga beli barunya itu 38.000, harga jual barunya 40.000. Nah, misalkan kita di sini mau nambah si kelompok barang, kita masuknya kemana? Ke contoh ke minyak curah udah ada ya, air mineral botol. Harga beli atau satuan keduanya berapa? Nah, misalkan harga belinya 25.000. Ini kita kalau mau update-update harga seperti itu ya. Nah, misalkan ininya 27.000. Bisa kita klik simpan di sini untuk update harga barang. Lalu saja ini ada yang namanya paket persediaan. Jadi jika ingin misalkan kita ada paket nih, paketnya paket lebaran gitu. Contohnya paket lebaran itu isinya mau ada sirup, terus juga gula, beras kayak gitu. Ini kita bisa masukin paket-paket di sini. Kita bisa ketambah baru nama paketnya apa, kemudian juga harganya ini biasanya bisa disesuaikan dengan yang sudah ada nih. Misalkan harga satuannya berapa, nanti totalnya berapa, nanti otomatis harganya ada di sini. Gitu Bapak Ibu untuk paket persediaan. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya tipe harga. Nah, kalau tadi kita pada saat di stok barang, nah, di stok barang ini, tadi nih pada saat kita stok barang kan ada tipe-tipe harga gitu ya. Untuk pensiunan, turis, mahasiswa, staf, anak-anak, pekerja PKWT. Nah, ini nanti bisa dimasukkannya di sini, Bapak Ibu. Jadi misal, oh kita kalau buat mahasiswa beda lagi nih. Nah, ini jenis customernya kan masuknya ke yang tadi ya, yang di menu administrasi, kemudian di jenis customer. Jadi untuk jenis customer mana, kemudian juga kita pilih tipe harganya gitu. Oh, ternyata kalau untuk tamu namanya misalkan tamu aja gitu. Kita klik simpan. Nanti akan muncul pada saat kita di stok barang di sini. Ada harga khusus untuk tamu, contoh. Nah, di sini ya tamu. Seperti itu, Bapak Ibu. Itu untuk menu persediaan kita sudah bahas dari mulai menu stok barang, kemudian sampai dengan menu tipe harga. Mungkin kita lanjutkan terlebih dahulu ya, Bapak Ibu ya. Jika masih belum ada pertanyaan, oke, kita lanjutkan. Dan di sini sebentar. Di sini ada yang namanya menu penjualan. Nah, menu penjualan ini eh, dari koperasi itu ke luar biasanya. Di sini kan ada penjualan pembelian. Ini kadang suka bingung gitu. Ada beberapa koperasi. Maksudnya apa sih di menu penjualan ini? Terus juga apa bedanya dengan menu pembelian? Nah, kalau untuk menu pembelian itu berarti koperasi ini POV-nya sebagai pembeli berarti ke supplier. Nah, kalau penjualan ini kan berarti dari koperasi itu ke customer seperti itu. Nah, di sini kita bisa melihat invoice-invoice gitu ya.
Nah, invoice di sini ada keterangan, kemudian juga tanggal, lalu customer, subtotal, diskon, voucher, bahkan sampai dengan jika ada customer yang outstanding atau menghutang gitu ya. Ini bisa ada di sini. Nanti dia tuh masuk. Nah, misalkan di sini kita ingin membuatkan invoice baru seperti itu. Biasanya sih kalau invoice itu jika ada anggota yang melakukan eh, pen- jika ada customer yang melakukan pembelian itu dalam jumlah yang besar, itu pakainya invoice gitu. Tapi kalau misalkan yang kecil itu kita bisa memanfaatkan di menu IPOS aja gitu. Nah, ini invoice bisa kita masukkan. Jadi kita ngasih invoice gitu ke si anggota tersebut. Atau mungkin bisa juga menu invoice ini digunakan untuk SO atau sales order. Jadi anggota tersebut ini mau order gitu ya, mau request, mau pesan. Misal saya hari Jumat nanti mau beli Aquanya, tolong siapkan 5 dus gitu. Nah, itu kan kita biasanya memerlukan SO terlebih dahulu atau sales order. Nah, bisa di sini transfer, kemudian juga customernya itu siapa, lalu nomor anggota, alamat, sales, keterangan, dan lain sebagainya di sini bisa kita masukkan untuk sales order. Nah, di sini ya SO. Nah, di sini nanti akan ada total diskon biaya transaksi dan netnya itu berapa. Nah, kembali lagi kalau yang tadi sudah kita setting pada pengaturan bahwa biaya transaksi ini berlaku hanya untuk invoice. Jadi kan ada biaya transaksi ya sebesar Rp2.000. Gitu, Bapak Ibu. Ini nanti bisa kita buatkan invoice-nya. Nah, dari invoice tersebut, misalkan ada pembatalan nih. Nah, ini kan yang tadi ya, yang PBL untuk pembatalan ini ada di sini ya, Bapak Ibu. Jika ada pembatalan, misalkan dari si invoice tersebut, ini bisa kita masukkan di sini. Jadi kita jelas semuanya terrecord, Bapak Ibu. Jika ada pembatalan, penerimaan, dan lain sebagainya. Ini selanjutnya untuk penerimaan. Nah, penerimaan juga gitu contohnya di sini. Jika sudah diterima gitu barangnya. Dan di sini juga ada yang namanya sales ordernya. Jadi jika kita ingin membuat si SO-nya ini bisa kita masukkan di sini. Itu untuk penjualan. Selanjutnya di sini ada yang namanya menu pembelian. Sebetulnya masih mirip-mirip ya Bapak Ibu antara penjualan dan pembelian. Tapi lebih beda ke POV-nya aja gitu. Masih mirip-mirip kan kalau di penjualan nih invoice, pembatalan, penerimaan, dan juga sales order. Nah, kalau di pembelian ini dia ada purchase order, penerimaan, dan juga pembayaran. Seperti itu. Nah, kan kalau kalau ini kan kita yang keluar gitu ya. Jadi seperti ini. Selanjutnya untuk penerimaan. Nah, jika kita sudah menerima suppliernya dari mana, kita menerima nih suppliernya ini contohnya dari Sakti. Totalnya berapa? 1.100.000 gitu. Dan kita ngutang atau enggak nih? Kalau enggak ya udah berarti kita dibayar semuanya gitu. Dan kalau ada outstanding atau utang, ini juga bisa muncul di sini. Gitu. Dan ini jika kita ingin melakukan pembayaran. Nah, pembayaran juga di sini. Seperti itu, Bapak Ibu, untuk menu tadi kita sudah membahas menu persediaan, penjualan, dan juga pembelian. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu, terkait ketiga menu tersebut? Dari persediaan, penjualan, pembelian, boleh. Halo, selamat sore Mbak Silvi. Halo, ya, Halo. selamat sore, Pak. Boleh, Pak, gimana, Pak? Mohon maaf Mbak Silvi. Jadi saya sudah menyimak tadi terkait dengan persediaan ya. Mungkin langsung saja Mbak ya. Kalau itu persediaan sistem pencatatannya apakah menggunakan sistem LIFO atau FIFO gitu ya Mbak ya atau apa ya? Eh, Rata-rata begitu kan ya. Nah, terus kemudian kalau kita melakukan stok inventory gitu, apakah bisa dilakukan setiap saat begitu? Misalnya setelah tutup buku hari ini kita print terus kita lakukan pengecekan atau bisa dilakukan saat-saat tertentu saja begitu, Mbak. Karena kan biasanya hal-hal yang paling rawan dalam retail pertokoan ini adalah tentang stok kan gitu ya.
untuk mengetahui sedini mungkin kalau misalnya terjadi mohon maaf fraud gitu loh Mbak. Mungkin itu aja Mbak yang saya tanyakan. Terima kasih Mbak. Oke. Untuk yang pertama ya Pak ya, terkait yang pertama ini, apakah di aplikasi SMU ini pakai Vivo atau Livo? Nah, untuk aplikasi SMU ini, dia pakainya yang Vivo Pak, first in first out. Oh, oh gitu ya Ya, ya. jadi untuk harga stoknya itu sendiri itu mengikuti rata-rata. Jadi, Oh ya. misalkan kadang tuh ada beberapa yang di di hari ini kita belinya di harga 8.000 contohnya gitu. Terus juga di Oke. hari kemudian itu kita belinya seharga 10.000. Nah, kita bisa mengikuti rata-rata seperti itu. Oh, Nah, baik. untuk yang kedua itu tentang tutup stok ya, Pak ya. Oke. Untuk tutup stok ini, ketika sudah dilakukan tutup stok, kita bisa mendownload untuk laporannya. Seperti itu. Jadi kalau di aplikasi SMU bahkan untuk laporan-laporannya itu bisa langsung kita lihat kapanpun seperti Oh itu. baik. Dan untuk Oke. tutup tutup stok sendiri itu biasanya disarankannya itu setiap akhir bulan atau enggak setiap akhir tahun, Pak. Oh Jadi baik. jadi itu memang dikembalikan lagi ke koperasinya seperti itu. Oke. Oke. Ya, terima kasih Mbak. Jadi terkadang kita begini untuk apa namanya melakukan stok opname secara apa istilahnya ya tiba-tiba begitu kan. Kalau misalnya kita setiap akhir bulan atau setiap akhir tahun itu kan bisa terbaca gitu loh maksudnya. Salah satu untuk menguji kejujuran dari karyawan kita kan begitu ya. Nah, kalau memang Iya, sudah iya. seperti itu ya nggak ada masalah sih Mbak. Terima kasih. Bagus Oke. kalau begitu. Oke, oke Mbak. Ya, baik. Ya, terima Dilanjut kasih. Mbak. Oke. Iya, baik. Terima kasih Oke. kembali, Pak. Iya, jadi kan kalau misalkan untuk yang tadi ya kita terkait tutup stok ada di menu persediaan, kemudian juga tutup stok di sini. Nah, kita bisa lihat nih di sini. Kemudian ketika kita ingin menutupnya itu di bulan apa, kemudian juga tahunnya tahun berapa, lalu kita lakukan tutup stok, nanti akan muncul seperti laporan-laporannya. Dan untuk laporan sendiri nanti bisa kita lihat di sini seperti penjualan, detail penjualan dan lain sebagainya. Dan di sini juga ada laporan tutup stok jika kita sudah melakukan. Nah, nanti kan di sini misalkan terakhir ditutup stok itu pada tanggal 10 September ya. Ini tanggal proses 10 September 2025. Bulan 2025 jumlah stoknya nih 51 barang. Nah, kita juga bisa lihat di sini barang-barang apa saja gitu. Stok di awalnya berapa, harga belinya berapa, stok akhirnya juga dia ada berapa. Seperti itu, Bapak Ibu, untuk di aplikasi Sakti Multi Usaha ini. Mungkin dari rekan-rekan yang lain, Bapak Ibu Koperasi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, sepertinya kita lanjut ya. Sedikit lagi di sini. Ini yang ada yang namanya menu akunting ya Bapak Ibu. Karena lagi-lagi untuk aplikasi SMU ini back-end-nya tetap koperasi ya. Ini dari Pak Warjo. Daftar hadir belum di-share. Oh, mungkin boleh di-share kembali aja di sini. Sebentar. Nah, itu sudah di-share ya Pak. Oke, kita lanjut karena untuk SMU ini berbasis koperasi gitu ya. Jadi tentunya kita tetap ada di sini seperti menu-menu akunting, ada buku kas, kemudian juga ada jurnal, jurnal harian, perkiraan, buku besar, dan lain sebagainya. Itu masih sama ya Bapak Ibu karena memang dia ini basisnya itu koperasi, jadi masih mirip-mirip lah kayak gitu. Nah, misalkan kita mau lihat HPP-nya. Nah, di sini harga pokok penjualannya, stok awalnya berapa, kemudian juga pembeliannya ini ada berapa. Lalu jika ada retur pembelian di sini, terus stok yang ada nih A tambah B dikurang C, lalu stok akhir itu berapa, kemudian juga HPP-nya itu berapa. Nah, berarti di bulan Juli 2025 HPP-nya segini, 1.462.298. Seperti itu, Bapak Ibu. Di sini juga bisa kita melakukan posting si HPP-nya. Ini juga masih mirip-mirip sama di Sakti Online. Ada laba rugi kumulatif, kemudian juga ada laba rugi periode, seperti itu ya.
Nah, di sini juga ada neraca saldo. Jadi karena ini berbasis koperasi, jadi memang kita semuanya bisa tinggal ditampilkan aja. Kalau kita udah melakukan transaksi semuanya itu uh, terrecord semua gitu. Nah, ini kasnya, kemudian juga bank, piutang anggota, dan lain sebagainya. Di sini juga ada neraca saldo, neraca percobaan, dan ini juga bisa dilakukan proses untuk Bapak Ibu. Gitu. Nanti di sini ada pilih perkiraan laba rugi ditahannya, di mana, lalu tanggal tutup bukunya kapan. Itu untuk menu akunting. Dan selanjutnya di sini ada yang namanya menu laporan. Nah, menu laporan ini lebih ke laporan-laporan aja yang misalkan semuanya itu udah di-record nih di aplikasi. Nah, enaknya kan kalau untuk laporan kayak gini, kalau semuanya sudah ter-record, si laporan-laporan tinggal kita tampilkan aja Bapak Ibu. Seperti ini detail penjualan, customer kategori tipe ini bisa kita eh, filter gitu ya. Dan jika tidak ingin difilter, kita bisa klik semua aja kayak gitu. Lalu nanti kita tinggal lakukan tampilkan laporan. Seperti itu. Nah, di sini juga untuk pembatalan, persediaan, detail persediaan, summary, masuk keluar persediaan, tutup stok, laporan POI kios, buku kas, dan juga saldo kasir. Nah, ini semuanya bisa tinggal ditampilkan aja. Jadi pokoknya selagi Bapak Ibu menggunakan aplikasi Sakti Multi Usaha ini untuk semua transaksi, maka lebih mudah pada saat proses laporannya itu. Kita tinggal tampilin dan kalau ingin di-download dilaporkan gitu. Misalkan pada saat RAT, contohnya itu bisa tinggal kita masuk kita ekspor aja. Gitu Bapak Ibu untuk aplikasi Sakti Multi Usaha. Nah, itu untuk finance-nya. Sekarang kita ada yang namanya menu IPOS. Nah, menu IPOS itu apa? Jadi, kalau misalkan Bapak Ibu mungkin kalau ngelihat di kasir-kasir gitu ya, di minimarket, supermarket, ada yang namanya aplikasi kasir. Nah, di sini juga kita udah ada Bapak Ibu yang namanya aplikasi kasir. Nah, kita di sini dimulai dari menu setoran awal, misalkan 1 juta untuk nominal setoran awalnya. Bisa kita klik simpan di sini. Sebentar. Kita- Nah, di sini ya, kita ke sini. Di sini ada yang namanya kode barang, nama barang gitu. Dan lagi-lagi kalau misalkan dari koperasi Bapak Ibu ini memiliki eh, scanner sendiri, ini bisa juga Bapak Ibu kita masukkan karena kan dari tadi itu yang ada di aplikasi yang e-finance itu dia kan ada yang namanya bisa nge-generate barcode ya. Nah, generate barcode ini bisa juga berfungsi nantinya ke sini. Nah, selanjutnya di sini bisa kita masukkan si anggota tersebut nih beli apa. Ini kalau manual ya. Coba kita teh gelas. Nah, di sini teh gelas terus customernya. Nah, yang tadi jenis pembelinya. Misalkan customer umum, customernya juga kita pakai customer umum aja gitu. Nah, terus keterangannya ini misalkan tamu dia kartu debit atau kredit. Jika menggunakan kartu debit atau kredit dan kalau misalkan dia ada vouchernya nih bisa masukin di sini. Lalu pilih jenis potongan, apakah nominal atau diskon. Lalu pilih metode pembayaran. Nah, di sini juga ada yang namanya kredit ya, Bapak Ibu ya tadi yang sempat ditanyakan. Nah, kredit misalkan, lalu langsung bisa bayar. Misal, dia tuh kreditnya di sini juga, tapi dia kredit. Nah, ini nanti seperti ini, Bapak Ibu. Dia metode pembayarannya tuh kredit. Seperti itu sih, Bapak Ibu. Gitu. Nah, untuk menu IPOS ini apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Sepertinya cukup dari saya. Sudah selesai untuk pembahasan aplikasi Sakti Multi Usaha ini. Kita buka ke menu, kita buka sesi diskusi tanya jawab aja. Boleh dari Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin disampaikan, boleh. Mungkin ini saya kembalikan lagi kepada Mbak Dinda. Terima kasih Bapak Ibu.
Baik, Bapak Ibu, apa sudah ada yang ingin ditanyakan? Ini boleh ya ditanyakan. Mungkin ini di kolom chat Zoom ada yang ingin ditanyakan. Oke, mungkin dari Koperasi KDMP ini Pak, ada yang ingin ditanyakan Pak terkait penjelasan yang sudah dipaparkan oleh Mbak Silvi mungkin. Oke, baik, terima kasih Mbak Silvi. Apa namanya? Saya mau menanyakan tertarik sekali tadi dengan laporan keuangan, begitu ya. Laporan keuangan kan itu bisa di generate periode maupun apa namanya? ah, apa bulanan ataupun tahunan kan gitu ya, atau per Periode semester dan atau juga per bulan. kumulatif ya Pak ya. Iya, periode kumulatif. Terus kemudian kita kan kemarin sudah bicara tentang simpan pinjam ya. Jadi simpan pinjam itu sendiri ada laporan keuangan. Terus kemudian retail ini juga ada laporan keuangannya. Apakah disediakan juga aplikasi terkait dengan laporan gabungan begitu Pak? Karena bagaimanapun juga kan kita pertanggungjawabannya kan secara gabungan kepada stakeholder kan begitu Mbak. Barangkali bisa diinikan. Itu aja sih mungkin Mbak yang saya tanyakan. Terima kasih Mbak. Oke, untuk laporan gabungan di retail ya Pak ya. Yeah. Itu ada Pak, sebentar coba kami ingin tampilkan terlebih dahulu ya. Mohon Yeah. ditunggu. Maksudnya gabungan retail dengan simpan pinjam begitu Mbak. Kan kita neraca konsolidasi, maksud saya neraca konsolidasi antara simpan pinjam dan retail itu apa disediakan di sana. Kalau memang tidak kan kita mesti membuat sendiri kan begitu ya, Excel. Terima kasih. Baik, sebentar ya Pak, mohon ditunggu. Oke, Mbak. Oke, terima kasih Pak sudah menunggu tadi setelah di make sure gitu ya, dipastikan Yeah. untuk neraca konsolidasi ini bisa ya Pak ya. Jadi kita kembali ke aplikasi Sakti Online. Sebentar saya izin share screen. Nah, kalau untuk jika dari SMU ke aplikasi Sakti Online, itu nanti kita tinggal kita masukkan di kantornya aja. Kemudian di sini di pengaturan, kemudian juga di kantor. Kan kalau di sini kantornya kantor pusat aja ya, nanti bisa dikomunikasikan Pak kepada tim kami inginnya seperti apa. Nanti ketika sudah masuk ke kantor tokonya, nanti pada saat di laporan neraca, sebentar di sini. Ini untuk neraca. Nah, untuk neraca di sini kita bisa tulisnya semua kantor gitu, Pak. Mm-mm. Jadi semua kantor kan kalau misalkan kita mau lihat yang kantor toko aja gitu, misal di sini 002 ternyata kantornya kantor toko aja contohnya. Nanti bisa kita Yeah. masukkan di sini, nanti bisa lihat. Tapi jika kita ingin melihat neraca konsolidasinya, penggabungannya gitu ya, ini bisa kita semua kantor filternya, lalu kita klik cari, nanti akan muncul di sini untuk neracanya. Konsolidasi, Seperti baik itu. Mbak.
Mm-mm. Oke, Ya, baik, jadi Pak. nanti Bagus, bagus. untuk hal tersebut bisa dikomunikasikan aja kepada tim kami, inginnya seperti apa, kebutuhannya seperti apa, bisa disettingkan sesuai dengan kebutuhan koperasinya. Oke, baik. Seperti Terima itu. kasih. Oke, Oke, terima Pak, kasih, terima Pak. kasih Oke, kembali. oke. Oke, dari Bapak Ibu yang lain mungkin jika masih ada yang ingin ditanyakan. Intinya kalau misalkan dari Bapak Ibu koperasinya kebutuhannya seperti apa bisa dikoordinasikan seperti itu ya dengan tim kami nantinya. Jadi nanti dari tim kami bisa menyesuaikan, oh kalau misalkan kondisinya seperti itu mungkin disettingkannya seperti ini. Jadi memang kalau tadi itu sudah disampaikan oleh Mas Dias, untuk aplikasi itu masih sama-sama aja ya Bapak Ibu ya. Cuman paling entah ada perbedaan, oh kalau untuk koperasi A, mungkin bisanya yang digunakan seperti ini, seperti ini, seperti ini, gitu. Jadi memang kita ini tidak menggunakan eh, untuk settingan settingan secara general gitu ya, atau isinya mungkin isinya itu masih sama. Cuman memang diperuntukannya untuk misal koperasi konsumen seperti apa, lalu juga untuk yang hanya untuk KSP aja seperti apa, gitu sih Bapak Ibu. Tapi untuk informasi lebih detail, lebih lanjut gitu, misalkan saya masih penasaran nih kalau ini kayak gini tuh gimana, itu biasanya bisa diajak Zoom gitu sama entah sama Mas Dias, Mas Rama, atau mungkin juga dibantu dari tim support yang ada di Bandung. Seperti itu, Bapak Ibu. Mungkin dari materi yang sudah dijelaskan sama Mbak Silvi dan juga tadi ada pertanyaan yang sudah terjawab. Barangkali dari Bapak Ibu ini apa ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum kita tutup atau kita akhiri tentang materi hari ini. Oke, mungkin sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan ya. Apabila nanti akan ada yang ingin ditanyakan, ini bisa melalui di grup WhatsApp yang sudah tersedia di workshop ya. Ini. Oke, saya ingatkan kembali untuk Bapak Ibu yang hadir mengisi format daftar hadirnya yang sudah dikirimkan melalui kolom chat Zoom. Yang sudah dikirimkan jangan lupa untuk diisi ya daftar hadirnya dari hari pertama sampai dengan nanti hari terakhir karena nanti akan mendapatkan sertifikat yang akan dibagikan ke peserta. Baik, terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu hari ini. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut terkait pelatihan hari ini, bisa menghubungi langsung di grup WhatsApp yang workshop ya. Sampai jumpa di sesi besok dan di jam dan link yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari tim Sakti. Terima kasih. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi hangat juga dari wabarakatuh. RO Sakti. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih semua. Mohon izin off cam dan lift dari sekarang ya. Terima kasih saya.